Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyuman Gede Cana Wikananta dengan NIM 23055511065. Di video ini saya akan menjelaskan cara membuat sebuah database di dalam lokal komputer dengan menggunakan command prompt, MySQL, dan example. Di dalam sebuah pembuatan database, terdapat 3 perintah utama, yaitu create, alter, dan drop. Perintah create merupakan suatu perintah yang terdapat pada DDL atau Data Definition Language yang digunakan untuk membuat sebuah objek dalam database. Kemudian, perintah alter berfungsi untuk mengubah struktur tabel yang telah dibuat. Dan terakhir, drop. Perintah drop digunakan untuk menghapus database, tabel, maupun kolom. Berikutnya saya akan menjelaskan beberapa perintah yang sering digunakan untuk membentuk satu database. Yang pertama, dalam perintah create, kita bisa membuat sebuah database dengan menggunakan perintah create database, lalu diikuti dengan nama database yang kita ingin buat. Kemudian kita juga perlu menggunakan database tersebut untuk membuat kolom dan lain-lain. Jadi untuk menggunakan database tersebut, kita perlu menggunakan perintah use database, lalu nama database yang kita telah bikin sebelumnya. Kemudian di sini untuk membuat sebuah tabel, kita menggunakan sintaks create tabel, lalu nama tabelnya diikuti dengan dalam kurung, lalu kita isikan dengan nama kolom yang pertama yang kita ingin bikin, lalu dengan tipe datanya. Dan di sini kita bisa isikan dengan not null atau dan primary key. Not null di sini artinya kolom tersebut tidak boleh kosong, dan primary key artinya kolom tersebut merupakan sebuah primary key dalam tabel yang kita bikin. Lalu kita juga bisa bikin kolom kedua sama juga dengan tipe datanya. Lalu untuk mengakhiri sebuah perintah tersebut, kita perlu menggunakan tutup kurung lalu titik koma. Nah, setelah kita membuat sebuah tabel, kita bisa melihat tabel tersebut dengan menggunakan perintah show tables. Nanti akan menampilkan semua tabel yang kita telah bikin. Lalu untuk melihat struktur tabel, kita bisa menggunakan perintah describe, lalu diikuti dengan nama tabel. Nanti akan muncul semua struktur tabel yang kita telah bikin. Kemudian kita bisa menginsert data atau memasukkan data dalam tabel yang kita telah bikin dengan menggunakan perintah insert into, lalu nama tabel yang kita ingin memasukkan data, lalu di sini diikuti dengan dalam kurung kolom 1, kolom 2 ini merupakan kolom yang kita telah bikin tadi, dan seterusnya sampai berapa kolom yang kita bikin. Lalu values ini merupakan nilai-nilai yang kita ingin masukkan ke dalam kolom yang di sini. Jadi nilai yang pertama ini akan masuk ke kolom pertama, dan nilai yang kedua ini akan masuk ke kolom kedua. Dan kita juga bisa menginsert beberapa data sekaligus ke dalam kolom tersebut dengan menggunakan data tersebut secara berulang-ulang seperti ini. Kemudian kita masuk ke dalam perintah alter. Dalam perintah alter kita bisa menambahkan kolom baru. Untuk menambahkan kolom baru, kita bisa menggunakan perintah alter tabel, itu nama tabelnya, lalu kita diikuti dengan perintah add, lalu nama kolom yang kita ingin masukkan dengan tipe datanya juga. Dan yang kedua, kita bisa merubah nama kolom. Jadi untuk merubah nama kolom, kita bisa menggunakan perintah alter tabel, lalu nama tabelnya, lalu diikuti dengan perintah change. Di sini nama kolom lama, kemudian nama kolom baru, dan serta juga diikuti dengan tipe datanya di sini. Berikutnya, kita juga bisa menambahkan primary key pada tabel yang kita telah bikin. Jadi untuk menambahkan primary key, kita menggunakan perintah alter tabel, itu nama tabelnya, lalu add primary key dalam kurung kolom yang kita ingin
menjadikan primary key, lalu titik koma. Dan kita juga bisa menghapus kolom dengan menggunakan perintah alter tabel, nama tabel, lalu drop kolom dan nama kolomnya. Dan terakhir kita masuk ke dalam perintah drop. Dalam perintah drop ini kita bisa menghapus data, menghapus tabel, dan juga menghapus database. Jadi untuk menghapus data kita bisa menggunakan perintah delete from, lalu nama tabel, where, terus kita bisa mengusulkan kondisinya. Lalu untuk menghapus tabel kita bisa menggunakan perintah drop tabel, lalu nama tabelnya. Nah, untuk menghapus database juga sama, bedanya di sini kita menggunakan drop database lalu nama database-nya. Sekian materi dari saya. Kita akan lanjut dengan praktek membuat database di dalam command prompt. Untuk selanjutnya, saya akan melanjutkan ke dalam contoh pembuatan database dengan menggunakan command prompt. Jadi pertama-tama kita perlu membuka aplikasi Exam. Kemudian kita perlu aktifkan MySQL. Jadi tinggal pencet tombol start ini. Kalau di sini warnanya sudah hijau, berarti MySQL sudah aktif. Kemudian kita masuk ke dalam command prompt. Sini kita perlu masuk ke dalam file MySQL yang terdapat di dalam Exam. Jadi caranya kita perlu cd titik, lalu cd titik lagi. Nah, setelah ini kita masuk ke dalam Exam, lalu ke dalam MySQL, dan terakhir ke dalam bin. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam bin, kita perlu menggunakan perintah MySQL min -u root. Di sini kita akan masuk ke dalam MySQL sebagai user root. Kalau sudah seperti ini, kita bisa melihat semua database yang ada di dalam MySQL kita. Di sini kita bisa lihat database apa aja yang ada yang kita punya. Kemudian kita akan membuat suatu database. Jadi kita perlu menggunakan perintah create database, lalu nama database-nya misalnya DB Campus, database kampus, titik koma, enter. Jadi misalnya kalau sudah seperti ini, query OK, berarti sudah berhasil kita membuat sebuah database. Jadi kita bisa melihat di sini sudah dibuat database yang tadi kita bikin. Kemudian kita perlu menggunakan database tersebut, yaitu dengan menggunakan perintah use, lalu nama database-nya. Nah, di sini telah terjadi sebuah perubahan dari none ke DB Campus. Artinya kita sudah menggunakan database kampus tersebut. Berikutnya kita akan membuat tabel di dalam database kampus. Jika kita lihat menggunakan show tables, di sini dalam database kampus kita belum mempunyai tabel. Jadi di sini muncul empty set. Untuk membuat sebuah tabel, kita perlu menggunakan perintah create, lalu create tabel, lalu nama tabel misalnya tabel mahasiswa, lalu enter. Di sini kita bisa isikan kolom yang kita ingin buat di dalam tabel mahasiswa ini. Misalnya ID mahasiswa, lalu kita isi tipe datanya. Misalnya ID mahasiswa itu tipe datanya char dengan nilai 10, lalu not null, itu koma. Kemudian kita masih bisa membuat kolom. Jadi kita akan bikin kolom nama
dengan tipe data varchar not null juga. Lalu kita bikin kolom lagi dengan nama kolom tersebut adalah alamat dengan tipe data varchar 255 not null. Dan terakhir kita akan membuat kolom nomor HP. Tipe datanya char dengan nilai 15 itu not null. Di sini enter, kurung titik 2 enter. Nah, kalau begini artinya sudah berhasil kita membuat sebuah database. Jadi untuk melihat maksudnya tabel. Jadi untuk melihat tabel tersebut kita menggunakan perintah show tables. Di sini kita bisa lihat tabel tersebut sudah muncul. Nah, kemudian kita akan memasukkan data ke dalam tabel mahasiswa ini. Untuk itu kita perlu menggunakan perintah insert into, lalu nama tabelnya yaitu tabel mahasiswa, kemudian buka kurung. Di sini sebelum itu kita perlu juga melihat struktur dari tabelnya, yaitu menggunakan perintah desk, maksudnya desk tb mahasiswa. Di sini kita bisa melihat struktur apa aja yang ada di dalam tabel tersebut. Kita bisa melihat nama kolomnya, tipenya, stu0, stu-key, default, extra, ya dan lain-lain. Next, sekarang kita akan memasukkan data ke dalam tabel mahasiswa tersebut. Jadi menggunakan perintah insert into, lalu nama tabelnya itu tabel mahasiswa. Lalu di sini kita akan masukkan kolom-kolom yang ada. Jadi ID mahasiswa, pertama itu ada ID mahasiswa, yang kedua ada nama, kemudian ada alamat, kemudian nomor HP, lalu enter. Di sini values ini kita akan memasukkan nilai apa aja yang ke dalam kolom yang ada di tabel mahasiswa tersebut. Jadi untuk value ID mahasiswa ini kita akan masukkan misalnya ID saya, lalu kemudian saya akan masukkan nama saya ke dalam tabel mahasiswa ini, lalu alamat misalnya setan, dan nomor HP random aja. Jadi di sini akan masukkan nilai sesuai dengan nama kolom, sesuai dengan urutannya. Yang pertama itu ada ID mahasiswa, kedua ada nama, ketiga ada alamat, yang terakhir ada nomor HP. Lalu kita tutup dengan titik koma, enter. Lalu untuk melihat data yang kita sudah masukkan ke dalam tabelnya itu, kita perlu menggunakan perintah select bintang from tb mahasiswa. Titik koma. Bintang ini artinya kita akan menyelect semua kolom yang ada di dalam tabel mahasiswa ini. Nah, di sini kita bisa lihat data-data yang kita sudah masukkan tadi itu muncul di dalam tabel mahasiswa. Oke, kemudian saya akan memasukkan beberapa data lagi.
sini saya sudah masukkan beberapa data ke dalam tabel mahasiswa. Jadi kita bisa lihat. Ini saya telah masukkan dua data baru, yaitu dengan ID mahasiswa 1011 dengan nama Budi, alamatnya di Pemugan, dengan nomor HP ya begini. Kemudian kita bisa menambahkan kolom. Jadi untuk menambahkan kolom, kita bisa menggunakan perintah alter, lalu diikuti dengan tabel, lalu nama tabelnya itu TB mahasiswa, itu enter, kemudian ditambahkan add, lalu nama kolom yang kita ingin tambahkan ke dalam tabel mahasiswa. Misalnya kita ingin masukkan kolom kelas, lalu kita isi tipe datanya, misalnya char dan nodul. Kemudian kita lihat di sini telah berhasil membuat sebuah kolom baru bernama kelas, tapi tabel tersebut kosong karena kita belum memasukkan data ke dalam kolom tersebut. Kemudian kita juga bisa menambahkan primary key. Jadi misalnya kalau kita melihat struktur dari tabel mahasiswa, di sini belum ada primary key. Jadi untuk menambahkan primary key, kita bisa menggunakan perintah alter tabel mahasiswa, enter, terus itu add primary key. Misalnya kita ingin nama kolom di mahasiswa ini sebagai primary key, jadi kita masukkan nama kolom tersebut ke dalam kurung, lalu enter. Di sini sudah berhasil. Jika kita melihat strukturnya lagi, di sini ID mahasiswa ini sebagai primary key. Oke, kemudian kita bisa mengubah nama kolom. Misalnya kita ingin mengubah nama ID mahasiswa ini sebagai name. Jadi kita perlu menggunakan perintah alter tabel, nama tabel itu tabel mahasiswa, lalu enter. Setelah itu kita menggunakan perintah change. Jadi kita ingin merubah ID mahasiswa ini menjadi name. Jadi kita masukkan nama kolom lama yaitu ID mahasiswa. Kemudian di sini nama kolom baru yaitu name dengan tipe data char dengan nilai 10. Enter. Sini kita coba melihat strukturnya lagi. Nah, sini ID mahasiswa yang tadi sudah berubah menjadi name. Lalu primary key-nya tetap. Kemudian kita bisa menghapus kolom. Misalnya kita ingin menghapus kolom kelas yang kita buat tadi. Jadi caranya kita perlu menggunakan perintah alter juga. Jadi alter tabel TB mahasiswa, lalu enter. Terus itu diikuti dengan perintah drop kolom, lalu nama kolomnya misalnya kelas, enter. Jadi kalau kita lihat sini tabel kelasnya sudah hilang karena kita sudah menghapus kolom itu dari tabel mahasiswa. Nah, kemudian kita masuk ke dalam perintah drop. Yang pertama kita akan mencoba menghapus misalnya data Budi. Caranya itu menggunakan perintah drop kita menggunakan perintah delete from,
tabel mahasiswa, lalu where di sini kita isikan kondisi. Kondisinya itu misalnya where nama sama dengan Budi. Jadi di sini kita akan delete dari tabel mahasiswa di mana namanya Budi. Jadi kita akan mendelete data Budi. Kita coba enter. Nah, habis itu kita lihat di sini nama Budi telah dihapus serta juga dengan data yang ikut dengannya, yaitu NIM, alamatnya, dan juga nomor HP-nya. Kemudian kalau kita lihat sini tabelnya masih. Jadi untuk menghapus, misalnya kita ingin menghapus sebuah tabel itu, kita bisa menggunakan perintah drop table, lalu diikuti dengan nama tabel. Enter. Kalau kita lihat berarti di sini kita telah berhasil menghapus tabel tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan mencoba untuk menghapus database. Misalnya kita ingin menghapus database DB Kampus yang kita telah buat tadi. Jadi sebelum itu kita perlu menggunakan database lain. Misalnya use test DB. Kemudian baru kita bisa menggunakan perintah drop database untuk menghapus database kita yang telah bikin tadi, misalnya database kampus. Nah, di sini sudah berhasil. Jika kita lihat lagi, di sini nih, database kampus tersebut sudah dihapus dan database tersebut tidak akan muncul lagi. Jadi itu adalah contoh cara menggunakan perintah create, alter, drop dalam sebuah DL untuk membuat sebuah database. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dari saya. Saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.